Assalamualaikum. Kita kembali lagi di SMA 1 Serui, Kabupaten Aceh Tamiang. Seperti yang kemarin pernah saya sampaikan, akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Kebetulan kemarin juga Q&A itu ini question and answer kalau bahasa sononya, bahasa Suwinya. Sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab STP, sesi tanya jawab. Iya Q&A, question and answer. STP. STT. Lanjut. Teh dan telur. Oke, lanjut. Kemarin di waktu yang bersamaan itu saya mencoba untuk membuat janji sama Om Harda. Oh iya, ini kebetulan Om Harda yang kemarin menjadi pilot dari drone yang kemarin. Nanti Pilot kita pening dari drone yang pening. Pilot pening dari drone yang pening itu Om sendiri yang memperkenalkan dirinya ya. Istilahkan. Iya, saya nggak berani ngomong. Nggak apa-apa ngomong. Siap, kemarin kita udah buat janji sama si Om Arda untuk Om, kita gimana kalau buat sesi tanya jawab? Boleh, kata dia gitu. Gimana kalau besok aja di hari yang agak sedikit cerah? Ini kebetulan tadi hujan, sekarang udah cerah. Lumayan, alhamdulillah. Harinya udah mulai jadi apa namanya, pencahayaan kita kayak pas Om ya? Nggak terlalu distorsi lah. Nggak terlalu lah. Udah lumayan lah. Jadi kali ini saya buka tanya jawab sama Om Arda gitu Om. Kali ini aja Om, untuk pertama kali pembukaannya Om, saya minta Om perkenalkan diri lah, nama Om dari siapa, mungkin ada komunitas pilot tertentu atau apa, silakan Om. Halo, tes. Halo. Om, itu juga nggak payah dekat kayak gitu juga kedengeran Om, kelihatan. Ya, kami perkenalkan dulu ya. Iya. Nah, kalau untuk komunitas pilot drone yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang itu namanya Andromeda Tamiang Pilot. Andromeda Om ya. Itu untuk Tamiang ya. Tamiang saja, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian untuk sekalian lah masih Baik Om, baik Om. supaya bisa nanti di like, subscribe, share, agree. Itu dia teman-teman, aku lupa bilangnya. Terima kasih Om, terima kasih. Tapi nggak apa-apa, kita kan juga sama ini ya, termasuk sama-sama saling memperkenalkan. Tadi kan memperkenalkan kan? Ya Om. Ya, sekalian diperkenalkan juga lah. Berarti kalau untuk kami, channelnya Teropong Jalan 05, jangan lupa. Oh siap, benar-benar. Hari ini kebetulan nih aku bikinnya vlog dari Tahu channel. itu aku enggak. Kami membuat vlog ini di channel Panji Lang IT. Jadi Panji Langit lah, cuma ya, antara Lang dan IT-nya itu ada spasi Om. Cuma dibaca Panji Langit. Jangan lupa nanti pencariannya di Panji spasi Lang spasi IT. Kebetulan hari ini ada janji sama Om Arda, dan kebetulannya lagi Om Arda memiliki sebuah channel yang tadi nama channelnya apa Om? Biar kita lebih jelas ya. Iya Om. Teropong Jalan 05. Ya. Siap Kan? Om. Jelas dia. Siap. Channel Teropong Jalan 05. Jelasnya Teropong spasi jalan pakai spasi. 05 tanpa 05 tanpa spasi. Teropong spasi jalan 05. 05-nya tuh angka, guys. Jangan lupa juga nanti habis ini cek ke channel Om Arda yang Teropong Jalan 05. Juga jangan lupa like, share, komen dan apa? Dan subscribe. Dan enggak lah Om. Subscribe. Itu saya Om. Itu saya subscribe. Cium lah. Subscribe. Itu dia. Geli juga. Baik. Like, comment, and subscribe. Alah, udah. Baik Om. Kali ini sesuai sama judul Om. Mau tanya jawab sama si Om yang berkenan dengan drone kemarin Om. Jadi kali ini saya kebetulan tuh kemarin vlog saya ngelihat drone Om tuh kayaknya kelihatan agak unik Om ya. Agak Aneh. Oh, saya kan difilter dong ngomongnya Om kan. Iya. Baik Om. Jangan aja. Siap. Agak aneh ya gitu ya, agak aneh karena bentuknya tuh nggak seperti drone pada umumnya yang pernah saya lihat Om. Ini kayaknya bukan sesi tanya jawab, sesi ngemeng-ngemeng. Jangan. Iya, Om. Baik,
dari bentuknya tadi Om kan, kemarin kan nggak sempat tanya secara detail ya, karena Om pun sambil ini ya take footage Om ya. Ya lebih serius lah. Lebih serius ke situnya. Jadi hari ini kita serius ke tanya jawabnya lah. STT. STT ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong. FAQ gitu ya. FNQ. FAQ ya. FNQ. FNQ. FAQ ya. Siap. Baik. Answer and question. Apa gimana tuh? Answer. Bahasa Sulinya tanya jawab lah. Tanya saja. Tanya saja. TTS Om. Baik Om. Jadi dari kemarin Om, sebenarnya saya tuh kami tuh penasaran Om, dari bentuknya tadi itu aja. Lihatnya tuh yang pertama kali muncul di kepala saya tuh Om adalah ini drone merek apa Om? Itu yang pertama kali muncul di kepala Om. Mungkin karena bentuknya nggak umum ya. Bentuknya nggak umum Om. Aneh ya, aneh gitu bentuknya. Agak gimana gitu Kayak ya. burung elang atau burung biu istilahnya. Enggak Om, flamingo Om. Flamingo. Itu burung bango yang kepalanya Buntul. siap ada yang tahu nggak tuh ya burung itu Om ya? Ada lah, cari ya di Google. Oh iya, teman-teman buntul gitu ya. teman-teman yang tahu pada tahu. Kalau nggak tahu buka Google, tanya sama ibu Google. Jadi Om, dari merek tersebut tadi Om, yang di kepala saya itu cuma yang pertama kali muncul tuh ini drone merek apa? Yang pertama Om ya. Yang kedua karena mereknya menurut saya itu aneh, muncul pertanyaan berikutnya adalah ini drone profesional kah atau toys Om? Nah gitu. Jadi Om mungkin bisa jelaskan sama saya itu drone merek apa, tipe apa Om? Gitu Om. Silakan Om. Sebenarnya supaya enak kan kita perkenalkan dulu drone-nya. Oh baik Om, baik. Jadi drone-nya itu sendiri adalah drone tada gitu ya. Biar tada. Iya Om ya, karena nggak ada sesi Manual kali nih orang kampung-kampung biasa. Jadi drone-nya ini sendiri kalau pabriknya itu Parrot. Om kasih lihat Om apa tulisannya gitu. Om tulisannya. Tulisannya ya, tulisannya PARRAT. Oh, kampung kali ya, kampung. PARR. Alhamdulillah gitu lah. Ini Parrot. Parrot itu pabrikan dari Prancis Ya Om. yang kalau di Indonesia kurang terkenal dia. Prancis Om. Prancis. France, this is from France. Prancis. Payah kali ngomongnya. Baik, Prancis Om. Dari Prancis. Prancis. Jarang dengar ya. Jadi ini dia kurang terkenal di Indonesia, tapi kalau untuk di UK, Eropa pada umumnya, kemudian untuk di Amerika, Kanada dan Australia, baik. Ini yang paling dikenal dan paling banyak dipakai. Berbeda dengan di Indonesia yang merek lain yang lebih dikenal ini kurang. Oh ya baik. Untuk jenisnya sendiri Bebop 2 Power. Jenis dari Parrot ini gitu ya. Ya. Adalah Bebop 2 Power. Ya Om. Iya. Pakai Pro nggak Om? Atau Nggak. pakai I atau pakai? Nggak Nggak perlu pakai M. Karena dia memang sudah Pro. Jadi kalau ceritanya judulnya pakai Bebop itu memang drone Pro. Oh gitu Om. Berarti khusus buat Bebop saja Bebop. itu adalah drone yang sudah Pro. profesional. Iya. Tanpa dibilang pro-nya Om. Tanpa. Baik. Itu yang pakai Pro itu karena biar orang tahu aja itu Pro. Oke Om. Gitu ya. Siap, betul Om, itu betul. Iya. Makanya saya tanya tadi Om, kan karena Bebop tuh apa tadi kan? Two Gitu. power. Ya tuh power. Berarti kalau nggak ada pro kan bukan pro. Pada umumnya seperti itu guys kan? Ini pakai power. Ini pakai power Om ya. Berarti Bebop sendiri itu saja sudah pro gitu Om. Ya. Sebutan untuk Bebop sendiri berarti orang sudah tahu kalau dia jenisnya Bebop itu berarti drone Pro. Baik Om, baik. Ini adalah unitnya saja. Ya. Terus baterainya Om? Ada Baterainya hampir baterainya sepertiga baterainya. 3350 mAh. 3350 Ya. mAh Om ya. Ini kalau Tanggung Om, 3350. yang bikin pabriknya bukan kita. Tawar lah Om, tawar 3000 lah. 3000 ya? 4000 nggak lewat ini. Pasang. Baik. Jadi kalau untuk berat keseluruhan ini sekitar 400 gram. Keseluruhan Om. Berarti unit dan baterai Om. Ya. Baik. Kalau timbang ikut sama kita entah sekitar 80 kilo. Oke, baik. Itu masih bisa terbang Om dengan 80. Bisa, pesawat lagi. Tapi malah lebih mahal Om ya, beli tiket-tiketnya lagi Om. Ya, ongkosnya mahal.
Baik Dengan Om. sky controlnya ini istilah di dalam bebop to power ini menggunakan di parrotnya ya, menggunakan sky controller 2. Jadi di parrot itu ada SC1, 2 dan 3. Sementara ini kita pakai SC2. Itu apanya Om? Sky SC2. controller, itu jenis bentuknya sendiri beda. SC1 itu Oh. SC1 itu Oh. bentuknya beda. Oke. Itu SC2 beda. SC1 itu lebih besar, dia lebih profesional, bisa menerbangkan sekitar 4 kiloan. 4 Kalau kilo? ini dia cuma bisa maksimal sekitar 2 sekian kilo lah. Oh, not bad banget lah Om. Kalau ini bisa 2 kilo. Jadi 4 kilo itu Tapi masih bergantung mampu. dari HP kita Dari juga. HP. Karena kan Oh. dia memancarkan lewat sinyal WiFi, Oke. Wifi lah. Wifi Om. Kira-kira begitu. Oh, tunggu dulu Om. Ini remote-nya aja bentuknya aja udah aneh nih. Bentuknya saja sudah aneh. Pertama kali yang saya lihat Om megang di apa tadi itu, di controller itu. Pas. Teropong jalan. Serius, kami mikirnya tadi ini adalah Google VR Om. Tentunya ya. Ya. Ini kalau secara keseluruhan kan kok bisa seperti ini. Untuk wujudnya sendiri ini sebenarnya depannya ini adalah antena. Oh, itu tadi Ini yang untuk berat, memancarkan. berat. Oh, oke Kemana oke. arah drone itu kita fungsikan untuk kita tujukan di situ. Oh gitu Om. Berarti kemana Ya. kemana drone itu di situ kita Situ pancarkan dia Om. Kita arahkan ke dia lagi Om, ya. Dan ini holder. Holder itu pemegang, misalnya kan HP kita ini sebagai alat untuk monitornya, Oh, taruh oke. pasang. Oh. Dia seperti ini. Oke. Berarti holdernya itu di atas Om Di ya. atas. Dengan mounting yang terpisah kayaknya Om ya. Ya ini bisa kita. Tadi saya lihat itu kayak mounting. Bisa kita copot. Oke, betul dicopot pasang Ya, gitu ini kan mungkin untuk penyimpanan ya. Jadi Oh ya, lebih bisa lebih apa ya Om ya? simple, Lebih lebih space-nya lebih ya terjaga. baik Om. Enggak. Oke. Sip. Ini gini Om, antara yang pernah punya pengalaman juga dari teman-teman lainnya nih Om. Jadi antara drone-nya nih Om sama apa tadi Sky Controller Om. Sky Controller itu pada saat pembelian Om sudah dalam paket Oh iya. atau gimana? Kan ada yang terpisah tuh Om. Iya. Ada yang unitnya saja, Jadi kontrolnya. kalau untuk kita pembelian itu biasanya dia ada 2 macam ya. Ada yang kalau istilah di tempat lain kan basic, tapi kita di Parrot ini nggak ada istilah basic, nggak ada. Oh, nggak ada. istilah basic. Jadi untuk pembelian itu dia ada langsung unit sama controllernya itu udah sama sekalian. Oh, memang Diberikan 2 baterai udah sekalian. 2 baterai buat Ya. kontrolernya atau Oh, enggak, kalau controller ini Nah. sudah built-in baterainya. Oke. Itu yang pernah pengalaman dari teman-teman sendiri, pengakuannya built-in ini sangat membantu loh. Oh, Jadi iya. itu tadi yang mau saya tanyakan kan. Jadi istilahnya kan begini, built-in berarti dia punya bentuk dari baterainya sendiri sudah lain daripada yang lain gitu ya, nggak seperti baterai Kebanyakan ya. Pokoknya kita gini, gitu. kita udah nggak mau tahu lagi. Pokoknya baterainya sudah di dalam, kita tinggal cok aja pakai. Di sini Om. Sudah. Di sini ya. Colokannya itu, cek, udah selesai urusannya. Berarti- Masukin lagi ke ininya, Oh gitu Om. ke steker stop kontak, dah. Udah gitu Om. Nah, Baik. Itu untuk pengecasannya berapa lama kontrolernya Om? Dari udah, katakanlah lama, dari sekitar 1 jaman. habis total Om, Ya. katakanlah. Pernah habis total Om? Durasi. Oh iya. Durasi. Maaf. Question and answer ya, bukan ngomeng-ngomeng. Ya, baik. Selanjutnya Om, spek dari drone-nya sendiri Om, terutama yang kalau ada ngomong spek yang pertama kali nih Om, yang di kepalamu itu adalah kamera. Ya, pastilah ya. Ya pasti itu Kalau pertama kali kamera Om. itu kan nggak lepas dari sebuah drone. Ya kalau drone yang terbang itu tanpa kamera orang merasa kayaknya sih kayak nggak mainan. kayak nggak drone aja, karena orang berpikir asal ada drone ngambil Pasti gambar ya. iya. Pasti gunanya begitulah ya. Ini lumayan ya kalau untuk kamera dia sudah 14 megapiksel. Baik. Untuk videonya sendiri bisa sampai maksimal 1920 kali 1080. 2K, 4K Om, 6K Maksimal 4K. Maksimal jarang kita pakai. jarang ya. Paling dan kecepatannya 30 fps lah.
Di 1080 tadi. 1080 dan 1920 tadi. Wah, jago. 30 fps. Jago itu. Baik, itu buat kameranya Kamera, sendiri. kamera. Nah, itu ini coba Dengan- tunjukkan situ yang Ya, kameranya. Kameranya aneh banget lah serius. Aneh kali Tuh, sumpah. kan. Tuh, aneh. Tuh. Itu macam apa gitu. macam Mr. Crab dengan Baik. 3 eksis stabilisasi yang kalau istilah di parrotnya itu di parrot ya, khusus di parrot. Kalau yang lain gimbal lah ya. Gimbal, Jadi dia baik. menggunakan 3 axis gimbal, electricity gimbal, bukan mechanical ya. Bukan mekanikal loh, Mas. Nah, jadi electricity. Kalau kita pakai pun dia akan lebih stabil, tapi tidak dalam bentuk yang terlihat bergoyang-goyang di dalamnya. Built-in lah. Ya, tapi sih kalau saya lihat memang karena aneh kayak gitu, Om kan. Jadi yang pada umum saya lihat ya begitu, kameranya pakai apa tadi Om bilang mechanical gimbal gitu lah ya. Oh, yang biasanya Ya, yang pakai mechanical gimbal. Goyang-goyang. Nah, pertanyaan tambahan sedikit aja nih Om. Menurut Om udah pernah memakai drone yang memakai mechanical Ya. gimbal? Sudah pernah juga Om. Nah, berarti lanjut ke pertanyaannya sedikit aja Om. Kualitas kameranya sendiri Om, jika dibandingkan dengan kualitas kamera yang menggunakan mechanical dan yang tadi nih Om bilang elektronik, ya elektrik Om ya. Nah, itu dia punya jilo, getar, stabil. Menurut Om yang sudah punya pengalaman nih, lebih baik mana Om? Antara kedua itu mechanical dan lebih elektrik. baik di sini. Sebenarnya sama aja, cuma karena dia mechanical, dia lebih terlihat. Secara fisik mata kita Om ya. Kemudian kalau kita katakanlah waktu menerbangkan drone ini, itu semuanya bergantung dari jenis dari drone-nya itu. Kalau seandainya memang drone-nya itu mahal, biasanya kan dia udah dilengkapi dengan teknologi yang sesuai lah dengan harga budgetnya. Baik, berarti lagi-lagi slogan ekonomi ada harga ada barang. Ya, ada harga ada rupa lah. Ada rupa lah ya. Baik Om, ini buat drone-nya sendiri nih Om. Untuk kecepatan maksimalnya Om, Wah, kira-kira berapa Om? Apakah seperti drone lainnya ada mode 1, 2, ya 3? ini hanya dilengkapi 2 mode saja, mode terbang. 2 mode, yang pertama mode sport, itu Mode- kecepatan sekitar bisa 80 km per jam. Maksimal Om? Maksimal 80 km Om? 80 km. Bisa ngejar orang naik motor dong Om? Kalau dia kecepatan 20. Kalau belok-belok bisa kita kejar. Oh iya ya, biarpun dia 100 km. Baik, baik. Kalau yang nggak sport mode Ya biasanya kita pakai untuk pengambilan footage ya, oh ya, biar lebih ya. yang lebih lembut, lebih Baik. stabil. Itu juga bisa kita kecepatannya itu modenya bisa kita Atur rubah, kita atur di pengaturan Controller Om? di kontrolnya tidak, tapi nanti di menu aplikasinya itu ada. Oh, baik. Berarti antara handphone dan controller nanti itu dia akan jadi satu kesatuan gitu. Ya, jadi gini dia. Untuk kecepatan sendiri ini kan ada 3. Baik. Kecepatan vertikal, Hmm. kecepatannya di horizontal, ya kan? Hmm. Dan kecepatan di tilt, di Muter. putaran. Ya. Itu kecepatannya semua bisa kita atur. Mau dia cepet, set gitu. Bisa Om. Nah, atau mungkin lambat gitu ya. Baik. Dan semua bergantung kontrol kita. Kalau kita oke. gitu ya cepet Dia ya. ada. Oh. Kalau kita agak slow, agak smooth, Ada. dia pelan gitu lah. Wah, keren juga kayak gitu Om ya. Maksudnya kita Hampir bisa semua drone seperti itu yang pro ya. Yang pro seperti itu. Baik Om. Baik. Kalau kayak gitu Om tadi udah speed udah ya Om ya, Ya. 80 km per jam kan. Oh, ketahanan angin. Baik. Drone ini mampu menahan angin sekitar 62 km per jam. Itu dalam 62-64 km per jam. Itu dalam bukunya lah, dalam kitab-kitabnya seperti itu. kita Nah, kalau tapi kalau pengalaman sendiri Om pernah nggak menghadapi angin kira-kira tuh yang buat drone agak Udah. Om. udah, kita biasanya kalau di pantai itu Oh iya, pantai kalau buat angin ya. pernah di pantai Lampu itu, Lampu Banda Aceh. Oh iya, siap. Hangat begitu ya. Iya, ya, kita tahu. Tapi drone-nya tetap terbangnya ya tetap di menjaga altitude-nya. Tetap Waktu jaga kita lihat altitude. di videonya, walah, bagus. Baik, baik. Berarti walaupun dia agak gimana goyangan tapi itu dia Ya karena punya gimbal tadi ya. Oh iya, Trixis gimbal Om ya. Trixis Iya, Pak, keren. Baik, itu tadi sudah apanya ya Om ya. Sekarang Om dia punya Banyak kali. gimana? Terus, Kepo. Ya kan? Lanjut. Baik. Untuk jarak tempuhnya paling jauh Om.
dengan Wah, menggunakan itu, controller. itu biasa Ya. banyak yang ditanya orang yang awam Pada juga umumnya seperti seperti itu, ya. Ataupun Berarti ya kalau berarti saya awam, Bang. pilot drone yang profesional juga pasti kepingin tahunya di situ. Untuk Ya, pakai pasti. Sky Control Pasti. 2 ini Baik. kita hanya bisa terbang sekitar 2,4 km gitu. Di kitabnya atau real fakta Om? Di kitabnya, Di kitabnya, Bang. sekitar Om 2,4. sendiri, Om pernah nyoba nyali untuk terbang seberapa jauh? 400 meter. 400 meter ya. Itu 400 meter jarak sama radius berbeda loh guys. Berbeda kan? Berbeda kan? 400 meter itu kan jarak kita masih bisa melihat media ya dalamnya. Kalau radius ini apalagi barang sekecil Drone ini. sekecil ini hampir udah nggak kelihatan itu 400 meter. Kayaknya kalau di mata saya sendiri Om, mata awam saya kayaknya nggak kelihatan lagi Om. Kayaknya ya. Itulah kira-kira kayak Begitu lah. Kalau untuk ketinggian Ya. altitude-nya, nah Ya. regulasi di Indonesia kan dibatasi itu 150. Tapi kalau kemampuannya ini sendiri mampu terbang sekitar 2 km ke atas. Untuk dia sendiri Om, Ya. tanpa di luar regulasi ya. tadi Om ya. 2 km Om. Dan itu pernah diuji coba oleh orang-orang yang di negara lain di luar. Kalau kita kan nggak mungkin. Tuh. Memang terbukti Om ya. Tapi Om sendiri belum pernah. Itu bisa kita lihat di YouTube. Atau mungkin suatu saat nanti Om Nggak Om bikin mungkin. channel sendiri nggak? Nggak mungkin Karena Om. regulasi di kita dibatasi. Oh baik. Aku nanti FBI. Ya kita kejar sama ya. Siap Om. Oke Om. Kayaknya untuk spek yang bisa saya tanya begitu aja. Nanti untuk detailnya silahkan lihat di. Oh, alhamdulillah, makasih ya. Tunggu belum juga. Itu tadi kita bicarakan spek, ketangguhan dan lain-lain lah Om. Ya kan untuk memperkenalkan kalau saya ini drone apa dan macam-macam. Sekarang ini yang sedikit krusial. Itu tadi kita ngebicarain spek sekaligus mungkin bisa jadi kelebihan Om. Oh, ini Atau ada kelebihan tambahan? udah pasti kalau cinta lebih ada kurang. Oh ya pasti Ada kelebihan, ada kekurangan. Ya. Gini lah. Kelebihan yang Nih kawan-kawan, kita cerita kelebihannya dulu ya. iya. Kalau untuk kelebihan sendiri, dia ada, kalau saya nggak salah, 3 atau 4 kelebihan. Nah, yang kelebihan pertama, dia ini drone yang termasuk sangat bandel. Kayak orangnya. Bandel. Artinya bandel lebih tahan. Dengan material build-nya ini yang memang bagus ya. Memang tahan. Nah ini kan. Tuh. Gimana ya? Om. Memang tahan, Serius Om? patah lah. Iya Om. Kemudian dia memang kalau seandainya jatuh juga karena memang bentuknya yang sangat simpel, juga gimbalnya yang Oh iya di ya. dalam ya. Di dalam gimbalnya kan di dalam nih. Dia lebih terjaga ya Om ya. Jadi kalau dia jatuh pun semuanya lebih compact dengan Iya. dia memiliki seperti Absorber absorber lah, penahan getar ya. Iya. Oh ini Itu juga yang pertama. Ini kelebihannya Bro. Ini kelebihannya kan karena kamera di dalam nggak pakai mechanical. Itulah kelebihan yang kayaknya itu. Enggak, secara umum dia kelebihannya lebih bandel. Secara Jadi umum kalau ya. kita ambil, kita lempar aja. Oh, nggak apa-apa, Om. Nah. Bisa dipraktikkan. Oh, ini kalau kita lempar Ya. 14 juta harus. Artinya dia lebih tahan lah, lebih tahan dibandingkan drone lainnya. Baik Om. Tadi Om bilang ada. Pertama, Ya. kelebihan Keduanya pertama. Om. Kelebihan kedua, untuk spare part-nya itu dia lebih murah. Spare part murah Nah, Om. misalkan Baik. baling-balingnya ya, propellernya ini. Kalau yang lain saya nggak sebut merek. Misalkan merek tit. Misalkan Ya, merek tit. karena ini adalah amatiran. Kami sendiri belum tahu bagaimana cara membuat itu Pokoknya ini kita sensor. ala amatir lah ya. Baik. Misalkan seperti merek tit itu bisa sampai 800.000 gitu ya, 400 ribuan gitu ya. Itu- Tapi kalau untuk propellernya ini sendiri yang saya pernah beli sama 92.000 atau 97.000 ya. Oh, bercanda aja Om. 90.000 itu satu set 4 biji Om. Ya 4 biji satu set. Nah gitu. Nah, kan nggak percaya kan, makanya beli. Enggak, soalnya perbandingannya Om kan Iya. cuma beda 1-0 gila gitu. Kemudian misalkan seperti ini, kita akan menggunakan propeller brushless ya. Iya, brushless. Nah, brushless. Kalau- Dinamonya brushless. Om. Dinamonya brushless. Ini kalau untuk seandainya dinamonya sendiri ini rusak, Ya Om. harganya lebih terjangkau. Dan kalau seandainya juga katakanlah nggak ada barangnya inden atau apa, karena dinamonya gede, besar, dinamonya Aduh, besar. Om. Di dalamnya ini tuh
Ini kita pergi aja ke tukang dinamo, suruh gulung aja ulang. Udah, selesai. Sesimpel itu. Ya, as simple as like that. Alah, Inggris kan. Seru aja so Inggris. Sesepele itu. Enggak ya. Tapi yang jelas ini dia memang spare partnya murah. Kemudian ada ketiga. Oke, yang Ini ketiga. penting. Oke, penting. Bagi saya, bagi kami, ternyata kesesuaian antara spek, antara capability-nya, antara juga mungkin ya katakan teknologi yang ditanamkan ke dalamnya ini berbanding dengan dalam tanda kutip rupiahnya itu lebih murah lah, worth it lah dibanding yang lain. Sudah 4K, ya sudah 4K. Kemudian profesional, drone profesional, pengambilan footage ya nggak usah lah kita cerita. Tapi untuk yang lain juga bisa digunakan yang tidak bisa digunakan oleh drone lain. Misalkan dia mampu menggunakan thermal sensor. Thermal sensor, Om. Ya, dia untuk menolong katakanlah madam kebakaran gitu. Iya, oke, Om. Dalam keadaan emergency, dia mampu mendeteksi panas badan, suhu tubuh orang di dalam ruangan tuh ada orang tuh kelihatan tuh naik sampai dengan di kita sendiri kelihatan. Di monitor HP-nya. Ya, kira-kira begitu. Itu Dia memang kelihatan kayak macam di TV gitu, Om. Iya. Nampak merah-merahnya gitu. Iya, merah, biru, abu-abu, oranye gitu ya. Thermal sensor. Yang lain nggak bisa. Itu thermal sensor itu memang. Ya, itu kami baru dengar itu, Om. Karena yang lain-lain kami belum pernah dengar menyajikan spek seperti itu. Kali ini itu yang menjadi nilai plus ya bagi saya sendiri. Bagi kami sendiri pribadi itu menjadi nilai plus Om kayaknya. Thermal sensor itu luar biasa. Karena thermal sensor itu Gila ya, 23-28 menit. Wah, Masya Allah. Ya. nggak apa-apa, Om. Lebih lama, jam tayang lebih mantap. Oke. Itu tadi kelebihan yang kedua apa ketiga, Om? 3 lah. Yang ketiga berarti udah habis, Om. Anggap aja habis. Habis. Selebihnya Ya, nanti ditanya sama si Om. Google. Mbak Google, kamu kok ngeyel? Baik. Tadi kita ngomong kelebihan, Om, udah pasti ada kekurangan, Ya. Om. Baik, silakan, Om, dengan sejujur-jujurnya nih, Om. Walaupun kita amatir tapi sejujurnya lah biar teman-teman pada tahu kita memberikan informasi dan menyajikan informasi tidak hoax, Om, tidak main-main. Kita kalau cerita kekurangan Ya. itu nggak malu sih. Saya kekurangannya. Baik, Om. Kekurangan yang pertama dari drone ini tidak sesimpel drone lain dalam segi Gitu. ya dari segi Penyimpanan, Om. penyimpanan. Karena yang lain kan bisa fold, lipat, Ya. selesai. Ini mungkin bisa dipatahin. Nah, itu namanya patah, bukan lipat. Nah, drone ini nggak bisa dilipat. Itu aja. Ini agak sedikit kalau hari ini ya dengan kondisi saat ini dianggap ini mengganggu, kurang simple, Baik. kurang mobilisasi ya, kurang mobilitas gitu. Mobilitasnya kurang tinggi ya, Om ya. Gitu. Baik. Berarti bukan artinya nggak bisa disimpan juga, Om ya? Ya, ini untuk ukurannya sendiri kan sekedar kita ketahui antara 28 cm dikali 25 cm per 26. Memang nggak terlalu besar, tapi untuk saat ini dengan kondisi kita saat ini ya, dunia yang lebih mobilitasnya tinggi ini ya ini kayaknya kurang simpel aja karena nggak bisa dilipat itu. Baik, itu kekurangan pertama. Jika dibandingkan sama yang merek pada umumnya, Om ya. Ya, merek tip tadi itu. Baik, Om. Ada lagi yang tambahkan kekurangan, Om? Karena ini kekurangan yang jujurnya, Om. Kalau secara jujurnya nih kekurangannya sebenarnya minim. Ini, Om ya. Kenapa tuh, Om? Minim kekurangan. Baik. Si Om itu pengakuan jujur si Om karena si Om adalah sebuah pilot dari Bebop sendiri, Om ya. Bukan sebuah pilot, seorang Kebalik ngomongnya, seorang pilot dari sebuah drone. sebuah drone Bebop, Om ya. Astaga. Sebuah. Baik, Om. Baik. Kayaknya untuk hari ini, Om, sesi itu udah Masa gitu aja, udah siap? Udah selesai? Udah loh, Om, itu udah harusnya. Nanti orang yang ada muak. Baik. Untuk kali ini terima kasih banyak, Om, sudah meluangkan waktunya buat kita buat kami khususnya. Nanti Om bisa juga main-main ke channel kita buat. Ya, selalu. Siap. Terima kasih Om sekali lagi untuk meluangkan waktunya buat kita. Sesi pertanyaan saya untuk Bebop kali ini hari ini saya sudahi dulu, Om.
gitu. Itulah informasi yang bisa kita sajikan buat teman-teman yang ada di rumah, Terutama yang nonton ya. mungkin ada hobi drone ya. Iya, iya. Ada yang hobi drone, mencari drone yang tidak pada umumnya mungkin. Yang ada di sini kelebihannya gitu. Ya. Gitu. Mana tahu ini menjadi sebuah video Referensi, gitu kan bagi teman-teman yang ini kayak budgetnya kemahalan mungkin tapi ini mungkin bisa jadi sebuah jawabannya gitu ya. Ya, sama gitu. Baik Om, ini sesinya udah durasi berapa kali Om? Iya, 30 menit ya. 30-an menit Om. 30 menit. Gitu Om. Jadi gitu aja saudara-saudara di sana, sesi ini saya akhiri sama Om Arda. Jadi nanti jangan lupa di awal dan di akhir video nggak bisa ya Mas, tetap sekali ya subscribe. Jangan lupa nanti saya minta dukungan teman-teman yang lainnya, tolong di like, komen di bawah nggak apa-apa, itu akan sangat membantu kita untuk memperbaiki. Share juga sama teman-teman melalui media sosial masing-masing dan subscribe. Kalau saya subscribe, Subscribe. saya subscribe, Subscribe. saya subscribe. Subscribe kan? Baik Om. Jangan lupa juga main-main ke channel si Om nanti, Teropong Jalan 05. Oke. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. 5 jam, geternya jadi sih. Kemana-mana menjelang. Itulah Bang, itulah. Jadi improve kemana-mana jadi.